Pagi hari ini 7 Mei, bertepatan dengan 17 Syawal. 17 Syawal, sudah lebih dari separuh bulan Syawal kita lewati. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar sebuah amal soleh kita di bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang penting lagi sebagai tanda dari full amal kita tersebut, diterimanya kita tersebut, kebaikan itu mendatangkan kebaikan-kebaikan berikut, menjadi sebuah mata rantai kebaikan, silsilatul tha'ah, ya, mata rantai kebaikan, ya. Kebaikan mendatangkan kebaikan berikut. Karena itu kita membutuhkan kesinambungan, kontinuitas, dan tidak ada yang bisa memberikan itu kecuali Zat yang Maha Kuasa. Kita bermohon sekali lagi kepada Allah untuk memberikan kita taufik dan inayahnya, ya, taufik dan petunjuknya, kekuatannya, agar kita dapat terus istiqamah melanjutkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai dan spirit Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW, tentu saja kita bersalawat dan salam kepada beliau di awal majelis ini, mengingatkan kita akan kesinambungan amal ini dalam sabda beliau dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, diriwayatkan oleh dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Sahihain Bukhari dan Muslim, bahwasanya baginda Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian iringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka nilainya seperti puasa sepanjang tahun. Ada hikmah atau pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Mengikuti atau melanjutkan puasa Ramadan 30 hari tidak harus dilanjutkan dengan 30 hari, bahkan tidak mungkin 30 hari. 29, 31 bulan terus tidak mungkin. Kenapa? Karena hari rayanya haram berpuasa. Ya, apalagi nanti ada yang masih memiliki qada, ya, memiliki halangan-halangan lainnya. Ya. Yang diminta dari kita adalah kesinambungan. Di mana di sini Rasulullah meminta kepada kita melanjutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. 6 hari puasa sunnah. Bisa apa saja, tidak harus berurutan. Di situ mutlak, sittan, 6. Ya, bentuk lafadznya pun nakirah. Nakirah itu yufidul umum, ya, tufidul umum, menunjukkan umum atau kemutlakan. Yang penting 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Mau langsung, sebagian ulama menganjurkan langsung karena masih, ya, semangat, aromanya, ya, aura Ramadan masih sangat dekat. Nah, sebagian lagi tidak mempermasalahkan, bahkan mau dibarengkan pun tidak ada masalah. Artinya kesinambungan itu yang penting. Jangan setelah 30 hari berpuasa penuh, begitu saja terputus. Ini yang kita juga bisa bisa serap semangat dan intisari dari kesinambungan ini, kontinuitas amal ini dari pesan Rasulullah kepada salah seorang sahabat. La takun misla fulan. Jangan kamu seperti si fulan itu, si anu itu, si A itu. Kana yaqumul lail, sebelumnya biasa salat malam. Fataraka qiyamal lail. Tetapi kemudian meninggalkan kebiasaan malam, salat malamnya tadi. Alhamdulillah semua Ramadan biasa bertarawih, melaksanakan tarawih qiyam Ramadan.
Rasulullah ingatkan kita akan kesinambung, akan kontinuitas. Ya. Jangan seperti si fulan yang bangun malam tidak sholat. Ini paling tidak ada dua tafsir, ada dua pengertian. Ya mas sekalian, yang pertama, meninggalkan sholat malam sama sekali dari kebiasaan yang biasa sholat. Atau yang kedua, jangan sampai ketika seorang itu bangun, ya, atau tidak tidur, atau bahkan begadang, tidak sholat malam sama sekali. Makanya banyak ya sekali pesan-pesan dari para ulama bahwa sholatul lail, sholat malam ini adalah da'bus shalihin, kebiasaan orang-orang soleh. Dan betapa banyak para ulama kita, para kiai di pondok pesantren memesankan untuk kita membiasakan diri melaksanakan sholat malam ini, walaupun tadi hanya ya mungkin 2 rakaat plus witir atau bahkan witir saja. Jangan sampai tidak ada malam hari itu kita lewatkan, atau ada malam-malam hari yang kita lewatkan tanpa sholat sunnah malam sama sekali. Di samping tentu saja ba'diyah isya, setelah sholat isya 2 rakaat, ba'diyah sholat sunnah setelah isya 2 rakaat, dilanjutkan dengan ya, sholat sunnah. Sholatul laili wan nahar masna-masna, paling tidak 2 rakaat sudah terhitung sholat malam, ditutup dengan witir yang minimalnya adalah 1, apalagi kalau waktunya mepet. 3, bisa 3 dan seterusnya. Ini juga bisa kita tangkap dari pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku, maksudnya Rasulullah SAW, berwasiat kepadaku 3 hal. Salah satunya adalah an utira qabla an anam. Agar aku melaksanakan sholat witir sebelum aku tidur. Itu wasiat. Ya, kata Abu Hurairah, la ada wahunna. 3 wasiat tadi, yang diantaranya adalah sholat witir. La ada tidak akan saya tinggalkan sholat 3 wasiat tadi, termasuk diantaranya sholat witir itu hatta amut, sampai aku meninggal. Karena itu jemaah sekalian, Pak Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang populer ini menyimpulkan itu, ya, semangat atau anjuran untuk kita continue dalam beramal, untuk kita ya memiliki kesinambungan, atau dalam bahasa umumnya ya istiqomah itu. Rasulullah SAW sabda dalam hadis sahih, ya, khudu minal a'mal ma tutiqun. Dalam lafaz lain, alaikum bima tutiqun. Lakukanlah perbuatan amal itu sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Fa innallaha la yamallu. Allah tidak akan pernah bosan memberi kita pahala, tidak akan pernah kesulitan, tidak akan pernah jemu, lelah. Hatta tamallu, sampai yang kemudian merasa bosan, merasa lelah, jemu adalah kalian. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah, perbuatan amal yang paling Allah cintai itu apa? Madawa ma'alaih, atau adwamuha dalam lafaz yang lain, yang paling kontinu, yang dilakukan secara rutin, wa in qalla, walaupun jumlahnya tidak besar, qalil, bukan suatu amal yang luar biasa. Termasuk kesinambungan kita belajar mengaji ini, mudah-mudahan ya hanya beberapa hadis dalam waktu yang juga tidak terlalu panjang sangat ya. Kemudian jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, amalnya mungkin juga bukan sesuatu yang luar biasa. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan bahwa Rasulullah mengatakan dalam satu kesempatan di dalam masjid, masuk ke sekarang dari pintu masjid itu, thala alaina, ya, memasuk kepada kita sekarang rajulun min ahli jannah, salah seorang penghuni surga. Sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan itu, sahabat penasaran.
Kenapa orang ini dijamin masuk surga? Sahabat ini dijamin masuk surga. Maka Abdullah bin Amr bin As ingin memastikan apa rahasia atau kira-kira amal andalannya apa. Jamaah sekalian, sehingga Rasulullah menjamin orang ini masuk surga. Maka dengan mencari-cari alasan, berpura-pura ada masalah di rumahnya, beliau meminta izin untuk bermalam di rumah sahabat yang dijamin masuk surga. Dilihatnya di malam pertama biasa saja, tidak ada amal yang istimewa. Di hari kedua dilihatnya lagi tidak ada amal yang istimewa. Malam ketiga juga demikian, setelah 3 hari karena hak bertamu itu 3 malam, beliau menyampaikan secara jujur bahwa sesungguhnya tidak ada masalah saya di rumah. Saya karena mendengar Rasulullah mengatakan, Anda penghuni surga, saya ingin mengetahui rahasianya. Apa yang menjadi amal Anda? Saya lihat tidak ada yang istimewa. Biasa-biasa saja. Benar, wahai sahabatku, bahwa tidak ada yang istimewa, tidak ada yang luar biasa, hanya kebiasaanku yang rutin aku lakukan, yang kontinu aku kerjakan sebelum aku memejamkan mata di malam hari. Ya. Aku bersihkan rasa iri dengkiku, rasa tidak nyamanku, perasaan-perasaan yang tidak tepat kepada saudara-saudaraku, aku salamatus sodok, kelapangan hati, kelapangan dada. Dibersihkan hatinya dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada saudara. Itu yang rutin aku lakukan dan itu barangkali yang menjadi rahasia penyebab dia masuk surga. Jadi ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ini sekedar pengantar ya. Sebelum kita memasuki babu sifat sholah ya dari kitab Bulughul Maram, pertemuan yang kelima untuk sifat sholat ini memang panjang ya. Jadi kita mungkin akan masih ada beberapa episode lagi. Nas'alullah at-thabat, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, kesabaran dalam ketaatan. Sabru ala ta'ah juga bukan suatu kemudahan, juga sabar untuk tidak bermaksiat, juga butuh i'anah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan Allah sekali lagi berikan kekuatan, petunjuk, taufik hidayahnya kepada kita untuk kita bisa ya, semangat nilai dan amaliyah Ramadan ini menjadi bekal yang cukup untuk kita bertemu dengan Ramadan kembali insyaallah. Baik, demikian rekan sekalian, Bapak Ibu, jamaah rahmatullah, kita akan masuk pada pembahasan kita yang bab salat ini yang kelima, hadis 285 ya. Silakan tafadhol, siapa yang ingin membacanya? Silakan yang berkenan membaca. Pak Agus Sugiono mungkin di hadis 285. Siap Ustaz. Saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Abi Aufi radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an ahda minal Qur'an syai'a fa'allimni ma yujzin nabi qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Al hadis rawahul Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban wa Daraqutni wal Hakim. Jazakallahu khair. Ya, hadis kita sudah memasuki pertemuan ke-40 ini. Dari 40 ini kan tidak semuanya
baca hadis ya, karena ada beberapa pertemuan yang kita gunakan untuk selingan lah ya, atau momentum seperti kemarin ketika pernah hari raya kurban, kemudian pernah juga persiapan Ramadan, hingga tentu 40 ini belum, hitungannya bukan 40 full ya, mungkin sekitar 5 ada sekian pertemuan yang diambil pada materinya pada momentum-momentum tertentu. Kita lebih barangkali yang murni ya, kalau bisa dihitung, yang murni baca kitabnya ini atau baca hadisnya mungkin sekitar 35. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, dari 35 pertemuan kita sudah masuk ke 285 hadis 285 ini, mudah-mudahan bisa nasib terus istiqomah bagaimana harapan kita tadi, amal yang paling Allah cintai, yang rutin walaupun bukan sesuatu yang baru. Boleh jadi kecil di pandangan manusia, tapi dengan keikhlasan kita, mudah-mudahan Allah bisa meningkat sekali lagi keikhlasan, kesungguhan kita, dan kebersihan hati kita, kemuliaan waktu, tempat, dan kondisi kita, menjadikan amal itu menjadi paling afdal dan menjadi salah satu pemberat kita. Amin. Baik, wa an Abdullah bin Abi Aufa, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Beliau ini kalau kita lihat di slide berikutnya ada penjelasannya itu ya. Kunyahnya Abu Ibrahim atau Abu Muhammad atau Abu Muawiyah. Ya. Abu Ibrahim atau Abu Muhammad atau Abu Muawiyah, ada kunyah yang pakai abu-abu itu ya. Nama beliau sendiri Alqamah ya. Nama lengkap nasab beliau Alqamah ibnu Qais ibn al-Harith al-Aslami. Ya, beliau ikut menyaksikan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ya. Kemudian juga dalam perang Khaybar dan peperangan-peperangan berikutnya. Berarti di atas ya, tahun berapa? Khaybar tahun ke-7 ya, Sulhul Hudaybiyah. Berarti di atas 5 beliau mungkin kurang lebih masuk Islamnya sekitar. Beliau terus tinggal di Madinah. Di sahabat yang tidak keluar kota Madinah sampai wafat Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, beliau baru kemudian pindah ke Kufah. Jadi sekarang masuk di daerah Irak ya, wilayah Irak. Ya. Sampai akhirnya beliau wafat, meninggal dunia di Kufah. Bahkan beliau tergolong sahabat yang terakhir meninggal di Kufah. Baik. Rasulullah SAW didatangi oleh seorang. Jadi Abdullah bin Abi Aufa ini berkata, radhiyallahu anhuma, ayahanda beliau juga Ibnu Abi Aufa ya. Alqamah Ibnu Abi Qais ya. Alqamah Ibnu Qais, jadi Qais ini juga ayahanda beliau, seorang sahabat. Makanya radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang salah seorang laki-laki, tentu kalau bertemu Nabi dalam keadaan Islam berarti beliau seorang sahabat juga. Datang seorang sahabat laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Kemudian sahabat ini berkata, "Inni sesungguhnya aku la astati'u, tidak sanggup, tidak bisa an akhudha minal Qur'ani syai'an, menghafalkan Al-Qur'an sedikit pun." Itu kemungkinan besarnya karena baru masuk Islam. Karena sesulit apapun Allah sudah menjanjikan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Tinggal ada yang mau mengingat, mau menghafal, Al-Qur'an ini sudah Allah mudahkan. Kami sudah mudahkan kata Allah Al-Qur'an ini untuk diingat, untuk dihafal. Ya kan, Al-Fatihah, surat-surat pendek. Alhamdulillah. Walaupun mungkin tidak banyak, tapi kalau trikul ya, qul huwallahu ahad, insyaallah ya kaum muslimin semuanya yang sudah muslim, insyaallah tidak terlewatkan rata-rata insyaallah hafal Al-Fatihah dan trikul itu. Tapi sahabat ini mungkin karena baru masuk Islam, kemungkinan besarnya seperti itu. Ya. Mengatakan la astati'u, maka tidak disebutkan di sini siapa. Jadi jahalatu ainis sahaba la tadur. Lagi hanya kisah ini, bukan dalam periwayatannya. Jadi tidak disebutkan atau mubham namanya ya, atau jahalatu ainis sahabat, tidak disebutkan.
Jadi dalam ilmu hadis namanya mubham. Tidak disebutkan namanya dengan tegas, hanya disebutkan sifatnya laki-laki, perempuan. Ya. Nah, di sini tidak ada masalah karena jelas tidak sahabat. Dia mengatakan la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'. Saya tidak bisa menghafal Quran. Fa'allimni, maka ajarkan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'uni, apa yang mencukupi aku untuk bacaan salat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab permintaan sahabat tadi, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi ya, kalau kita ini syariat kita salah satu karakternya adalah al-murunah. Dia fleksibel, elastis, ya, tapi tentu dalam koridor, ya, bukan main tarik sana, ditafsir sesuka-sukanya, tidak, tapi dia ada koridornya, ada bawabitnya, batasan-batasannya, dan tapi memiliki karakter lentur, elastis, murunah. Ya, bagaimana yang baru mengucapkan syahadat datang waktu sholat? Apa ya saja yang dia baca? Ini kan kita masih pembahasan tentang bacaan-bacaan sholat. Sudah kemarin ya, bacaan sujud, bacaan ruku, semuanya sudah. Karena yang dibaca bukan hanya Al-Fatihah nanti. Tadi bacaan Al-Fatihah yang wajib, rukun, kemudian surat, kemudian zikir-zikir sholat itu azkar dalam sholat, ya, bacaan sujud, bacaan ruku. Apa yang harus dibaca? Terlalu banyak, waktunya singkat. Sementara ta'khirul bayan, kemarin kaidahnya sudah kita sampaikan, saya ingatkan, memundurkan penjelasan an waqtil hajah la yajuz. Pada saat dibutuhkan tidak boleh. Dia ingin sholat, ya, tapi kemudian belum hafal. Maka saya sebutkan karakteristik tadi adalah ada kelenturan. Rasulullah memberikan solusi membaca atau menghafal beberapa kalimat yang itu cukup dibaca selama sholat. Tidak ada hafal zikir-zikir yang lain, ini cukup. Nah, ini salah satu bentuk karakter syariat kita yaitu al-murunah, ada kelenturan. Bapak Ibu jami'an rahimakumullah, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, ya, juga Imam Daraqutni dan Imam Al-Hakim. Di sini dari pentahqiq yang memvalidasi kitab Bulughul Maram ini memberikan catatan kaki ini secara sanad hadis ini lemah, ya. Isnaduhu dhaif. Ada rawi Ibrahim As-Saksaki, lemah. Tetapi jalan atau riwayat hadis ini banyak, ja'a min turuqin ukhra katsirah, ya. Banyak jalannya, ja'a min turuqin ukhra, jalan lainnya banyak, ya. Tapi walaupun ada catatan-catatan di semua jalan tadi, di rata-rata jalannya tadi ada catatan-catatannya, ada kelemahan-kelemahan, tapi tidak berat. Karena itu waqad hasan al-haditsa ba'dhum. Sebagian ulama menghasankan hadis ini bihadhihi turuq karena banyaknya catatan. Di slide berikutnya bisa kita lihat wa tamamul hadis, hadisnya secara lengkapnya, lanjutannya. Qala ay ar-rajul, orang tadi berkata di paragraf yang kedua itu, ya Rasulullah hadza lillah famali. Zikir-zikir tadi kan ya untuk Allah, kalau untuk saya apa? Doa yang saya baca apa? Qala, Rasulullah menjawab, qala atau qul, bacalah Allahumma arhamni warzuqni, ya Allah rahmatilah aku, berilah aku rezeki, wa'afini, berilah aku kesehatan, wahdini, dan berilah aku petunjuk. Falamma qama, ketika bangun, qala hakadha biyadayhi. Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan kedua tangannya, faqala, ya. Kemudian beliau SAW bersabda, amma hadza, adapun orang ini,
faqad mala'a yadayhi minal khair. Orang tadi ya yang melambaikan kedua tangannya tadi mengisyaratkan dengan kedua tangannya, kemudian Rasulullah mengomentari, ya. Ya. Amma hada, orang ini faqad mala'a yadayhi minal khair, kedua tangannya, ya. Ya. Ketika orang tadi bangun mengisyaratkan qala hakada, qala itu bisa memang asal artinya berkata, tapi juga bisa berarti gerakan fisik ya. Qala. Jadi mengisyaratkan atau menggerakkan kedua tangannya, kemudian Rasulullah mengomentari, amma hada, adapun orang ini yang bertanya kepada Rasulullah SAW tadi, sahabat yang kemungkinan besar tadi adalah mu'allaf baru Islam, Rasulullah mengatakan faqad mala'ah yadaihi, kedua tangannya atau dirinya, tentu dimaksud tangan kota yang termasuk yang paling inti, maksudnya dirinya telah dipenuhi dengan kebaikan. Ya. Jadi seperti itu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dipotong oleh Ibnu Hajar sampai situ, tapi lagi lengkapan hajinya ada kisah berikutnya. Beliau minta lagi diajarkan doa untuk dirinya. Ya. Hanya tadi untuk lafaz Abu Dawud, tadi kan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud ya. Ya. Lafaz Abu Dawud tidak ada kata al-aliyyil azim, cukup sampai pada wala haula wala quwwata illa billah. Seperti itu. Jadi ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hadis ini menjadi dasar, haditsu dalilun, menjadi dalil berdasar anna hadhil azkar, bahwa zikir tadi ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ya, menjadi pengganti maqama qaimatun maqama al-qiraat al-Fatihah wa ghairi, pengganti bacaan Al-Fatihah dan zikir-zikir lainnya, liman la yuhsinu dzalika, bagi yang belum hafal zikir Fatihah dan zikir. Zahir dari hadis ini, syarah Imam Syaukani, Imam Son'ani, secara zahir tidak menunjukkan wajib belajar Al-Quran untuk dibaca dalam sholat. Karena tadi saya sebutkan makna la astati itu maksudnya saya tidak bisa menghafal sedikit pun Al-Quran. Ya. Secara zahir seperti itu. Tapi kan tadi isyaratnya adalah bahwa karena keterbatasan waktu tadi tidak bisa ditunda lagi waktu sholatnya. Nah, ini kemungkinan besarnya seperti itu. Ya. Nah, kenapa Rasul tidak memerintahkan menghafal sekarang? Padahal dia tadi membaca, mungkin menghafalkan Al-Fatihah. Tapi ya, ini secara zahir seperti itu. Tapi tentu sekali lagi ini dimaksudkan sekali lagi ya, ketika waktu tadi memungkinkan, tidak memungkinkan lagi untuk ditunda. Jadi faedahnya jelas, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz, tidak boleh menunda penjelasan. Ya, penjelasan sudah dijelaskan tapi tidak ada kemampuan. Diajarkan yang memungkinkan. Walaupun tadi pensyarah Imam Son'ani tidak wajib ya. Tentu ini secara zahirnya. Pada gilirannya tentu wajib karena Al-Fatihah adalah rukun. Ya. Nah, tapi untuk zikir-zikir yang lain kan yang harus dihafal bukan hanya Al-Fatihah. Zikir-zikir yang lain. Nah, sebagai penggantinya Rasul ajarkan yang lebih simpel. Katanya begitu ya. Jadi ini tentu bagi orang yang belum bisa menghafal karena kendala-kendala tertentu. Ya. Ya, umpamanya tadi kemungkinan besar ini sahabat yang baru masuk Islam. Atau ada kendala-kendala ya mungkin tidak sampai idiot ya, atau gangguan-gangguan ya, keterbelakangan dan sebagainya. Jika memang kesulitan, cukup dengan menghafal zikir atau membaca zikir. Karena sholat itu tidak ada nyontek ya, seperti yang kita singgung dulu, berbeda dengan haji dan ibadah zikir. Baik, ini hadis pertama 285. Ini sudah pernah kita juga singgung. Terkait dengan bacaan sholat. Kita lanjut dulu di hadis ke-286. Tafadhol, silakan yang ingin membacanya.
Silahkan bagi yang berkenan membaca di hadis 286. Dipersilakan. Barangkali ada yang mau mencoba membaca sekaligus latihan. Dipersilakan. Silakan open mic teman-teman bagi yang ingin membaca. Saya dulu Ustaz kalau itu. Ya, silakan. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi dhuhri wal asri fi raq'atainil awlayain bi fatihatil kitabi wa surataini wa yus wa yus'un wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa yutawwilu ar-raq'atal ula wa yaqra'u fil akhrayaini bi fatihatil kitabi muttafaqun alaih. Jazakallah khair. 286 dari sahabat Abi Qatadah, ya, radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW, ya, yusalli bina. Kana Rasulullah SAW fi'il madhi kemudian dilanjutkan fi'il mudhari'. Ini menunjukkan kontinuitas. Kana yusalli adalah kemudian menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan kontinuitas, istimrariyah. Rasulullah salat bersama kami, yusalli bina. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yusalli bina, salat bersama kami. Jamaah, ya. Menunjukkan ke kontinuitas. Fayaqra'u fi dhuhri, maka beliau membaca pada salat zuhur, wal asri, dan pada salat asar. Saat beliau menjadi imam, rata-rata beliau menjadi imam. Fi raq'atainil ulayaini, kan awalnya bukan awalain tapi ula karena kenapa ula bukan awal, karena raq'ah muannas, ya, kata raq'ah, lafaz raq'ah itu muannas, jadi ula. Kalau awal tuh untuk kata muzakkar, ya, kata kerja laki-laki, apa kata isim, ya, kata muzakkar atau isim laki-laki yang menunjukkan laki-laki. Kalau muannas, ya, perempuan. Jadi lafaznya pun berbeda. Kalau awal itu untuk laki-laki, ula untuk muannas. Maka karena rok'ah itu muannas menggunakan ula. Rok'ataini pada dua rakaat ula ya ini. Ula kalau dua rakaat yang pertama ula ya ini, ya. Pada dua rakaat pertama dengan bi fatihatil kitab, membaca al-Fatihah, ya. Dan wasuratain. Setelah Al-Fatihah surat. Di rakaat pertama Al-Fatihah dan surat, di rakaat kedua Al-Fatihah dan surat. Wa yusmi'unal ayata ahyan. Terkadang mendengarkan, membuat kami mendengar, ya, sampai memperdengarkan kepada kami. Yusmi'una, nanya maf'ul, beliau Rasulullah SAW yusmi'una, memperdengarkan kepada kami al-ayata. Ayat yang beliau baca itu ahyanan, terkadang. Ya, terkadang memperdengarkan, berarti terkadang juga tidak. Wa yutawwilu raq'atal ula, dan beliau Nabi SAW, Rasulullah SAW lebih memperpanjang rakaat yang pertama daripada tentu rakaat yang kedua. Wa yaqra'u, dan beliau membaca fil ukhraya, ini bukan akhra, ini tipe ukhra, kan? Akhir kalau muzakkar, ya. Dua rakaat yang lain yang terakhir, ya. Ukhraya ini ukhra, kembali ukhra muannas, ya. Bi fatihatil kitab, yaitu membaca Fatihah. Muttafaqun alaih. Ini sahih, ya. Ada beberapa pembahasan yang baik kita lihat di slide berikut. Fil hadisi dalilun ala masyru'iyati qiraatil Fatihah fil arba' rakaat.
dari sini kita bisa simpulkan bahwa hadis ini menjadi dalil dasar disyariatkannya membaca Al-Fatihah di 4 rakaat tersebut fi kulli wahidatin, di setiap rakaat. Bahkan bukan sekedar masyru' ya, di sini bukan sekedar dibolehkan atau disyariatkan, bukan disyariatkan tadi levelnya di sini malah sampai pada rukun. Juga disyariatkan wa qiraati ya. Dan juga disyariatkan membaca suratin ma'aha fi kulli raka'atin minal ulayaini, pada setiap rakaat di 2 rakaat yang pertama. Wa anna hadza kana 'adatahu. Itulah kebiasaan atau adat Rasulullah SAW dalam salat beliau alaihi salam, kama yadullu, ya sebagaimana ditunjukkan dalam kata kana yusolli bina ya. Di fi'il madhi kemudian fi'il mudhari setelahnya itu menunjukkan istimrar ya. Ini idh hiya ibaratun ungkapan kana yusolli fi'il madhi kemudian dilanjutkan dengan fi'il mudhari tadi tufidu menunjukkan al-istimraru ghaliban. Al-istimrara ghaliban menunjukkan kesinambungan, kontinuitas pada umumnya seperti itu ya. Kebiasaan salat Rasulullah SAW ya. Rutinnya seperti di rakaat pertama membaca Al-Fatihah dengan surat dan panjang, di rakaat kedua Al-Fatihah dengan surat, di rakaat yang ya 3 dan 4 itu membaca Al-Fatihah. Kemudian di situ ada kata-kata wa yusmi'unal ayata ahyanan. Dan beliau memperdengarkan kepada kami ayat yang dibaca kadang-kadang. Ini juga menjadi dasar dalil ya, bahwa boleh saja artinya la yajibul israra atau la yajibul israru fi sirriyah. Salat zuhur dan asar dasarnya adalah sirriyah karena salat siang hari. Tapi Rasul kadang-kadang memperdengarkan. Kadang-kadang boleh juga dikeraskan. Karena itu kalau kemudian ada sholat zuhur, beberapa waktu kemarin, saya sholat begitu ya, di suasana hari raya, ada yang sholat zuhur gitu, mungkin perjalanan atau bagaimana wisata atau bahkan mungkin belum biasa menjadi imam, sholat zuhurnya dikeraskan. Kata pensyarah di sini Imam Son'ani, wa anna dzalika la yaqtadi sujud sahwi, tidak harus kalaupun dikeraskan di sholat zuhur tadi tidak harus konsekuensinya harus sujud sahwi tidak. Ahyanan kadang-kadang berarti bukan hanya sekali, bukan marrotat. Kata beliau begitu. Kata ahyanan itu juga menunjukkan bukan sekali, mungkin berulang beberapa kali. Dan ini juga dalam riwayat Imam Nasa'i, akhrajan Nasa'i dari sahabat Al-Bara' Ibnu Azib. Beliau mengatakan kami pernah sholat di belakang Nabi SAW zuhur, ya. Dan kami mendengar dari Nabi SAW ayat yang dibaca. Ya. Ayat apa saja yang dibaca, ada beberapa ayat dari surat Luqman, ada surat dari surat Dariyah. Nah, kalau yang tadi lebih tegas ya, yusmi'una, memperdengarkan kepada kami. Kalau ini kami mendengar, boleh jadi karena dekat Rasulullah. Itu tentu saja kalau sampai mendengar tentu tidak sir ya, tidak pelan suaranya. Sedekat apapun kalau berjamaah sampai didengar jelas ayatnya apa, itu kan berarti cukup keras. Walaupun sekali lagi lafadznya tidak setegas yang di tadi hadis 286 tadi, yusmi'una, memperdengarkan. Kalau ini wa nasma'u, kami mendengar. Boleh jadi karena dekat dan tidak mesti dengan maksud memperkeras, mengeraskan atau memperdengarkan, tapi lafadz yang awal tegas ya, memperdengarkan. Juga dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari sahabat Anas disebutkan ya, seperti itu juga. Ya. Tapi ayat yang dibaca berbeda. Itu disebutkan yang dibaca adalah Sabbihisma rabbikal a'la dan hal atal hadis. Nah, ini jadi dari hadis tadi kita sudah mengambil paling tidak 2 kesimpulan. Yang pertama, syariat Al-Fatihah, di syariat bahkan rukunnya Al-Fatihah di rakaat, semua rakaat salat ya. Kemudian membaca masih dalam bagian yang pertama juga kesimpulannya membaca surat di rakaat pertama tersebut. Kemudian kalau
sholat sirriyah dikeraskan, itu pernah dari Rasulullah, karena itu tidak perlu sampai sujud sahwi dianggap salah ketika ada yang membaca. Yang ketiga tadi wa yutawwil raka'atal ula. Rasulullah memanjangkan rakaat pertama. Ya. Jadi dari sini kita juga bisa mengambil dasar dalil bahwa rakaat pertama itu lebih panjang. Ya. Juga dalam riwayat lain dikatakan, riwayat Abdul Razak dari sahabat Abi Qatadah juga ada tambahnya. Ya. Ada tambahan dari sahabat mengatakan, wa dhananna, kami para sahabat menduga, mengira, annahu yuridu bidzalika, Rasulullah mengapa dipanjangkan, lebih panjang rakaat pertama. Ya. Kami memiliki dugaan bahwa Rasulullah punya maksud, ya, ayyudrikan nasu ar-raka'atal ula, agar orang-orang yang terlambat itu, yang datang belakangan, masih dapat rakaat pertama. Nah, ini riwayat Abdul Razak, ada dugaan para sahabat. Untuk ini pemahaman sahabat. Kemudian dalam riwayat Abu Daud, ya, juga dari riwayat Abdul Razak Sun'ani juga, Abdul Razak As-Sun'ani, dari dari Atha, dari jalan Atha, beliau mengatakan, Atha Ibnu Abi Robah biasanya, ya, inni la uhibbu, saya senang, artinya menyukai, an yutawwilal imamu, imam memanjangkan ar-raka'atal. Ada dasarnya tadi. Perbuatan Nabi sebagaimana hadis sahih tadi muttafaqun alaih, riwayat Abu Qatadah, ya, di 286 tadi menyebutkan demikian. Rasulullah yutawwil raka'atal. Tapi ada pandangan lain dari Ibnu Hibban, ada klaim atau pandangan lain dari Ibnu Hibban yang di paragraf keempat itu, di akhir terakhir di slide ini, bahwa sesungguhnya yang dibaca Rasulullah sama, cuma kata beliau bacaannya saja lebih lambat. Jadi yang dibaca sama, bacaannya, kadar bacaannya sama. Jadi ini teknis memanjangkannya. Intinya kan sepakat bahwa rakaat pertama lebih panjang. Bisa dengan tadi kan tidak tegas memanjangkannya. Ya. Klaim Ibnu Hibban itu kadar bacaannya sama. Ya. Cara bacanya saja yang beda. Jadi rakaat pertama itu lebih lama, lebih panjang karena lebih pelan, lebih tartib. Ini klaimnya Ibnu Hibban. Kita tidak jumpai keterangan yang detail seperti itu. Ada riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, dari sahabat wanita Hafsah, ya, putri Umar, ya, Hafsah, disebutkan kana yurattilus surat hatta takun atwal min atwali minha. Rasulullah mentartil, membaca secara tartil, ya, satu surat sehingga menjadi lebih panjang dari, ya, atwala min atwali minha, ya, lebih panjang dari biasanya. Ada juga yang menafsirkan kenapa rakaat pertama lebih panjang, karena ada iftitah dan ta'awud. Adapun ukuran bacaannya sama. Juga disebutkan dalam riwayat lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, yang menunjukkan itu. Ya. Imam Baihaqi berpandangan, berkata, ya, memperpanjang itu karena ada maksud seperti tadi, sangkaan para sahabat. Ada yang ditunggu, mungkin terdengar suara orang berjalan, ya, tahu ada yang mau datang. Wa illa, kalau tidak ada, ya sama saja. Jadi rakaat pertama dan kedua sama saja. Ini beberapa pandangan para ulama yang tentu mereka ada dasarnya masing-masing. Tadi disebutkan ada riwayat-riwayatnya, tapi kalau hadis itu masih bisa berlaku umum, karena tadi membatasi atau menafsirkan itu bisa-bisa saja. Itu kan sahabat menyebutkan hikmahnya agar yang terlambat tetap mendapatkan rakaat pertama. Tapi teknis memanjangkannya itu
yang berbeda. Memanjangkan dengan cara bacanya ada karena sebenarnya sama, cuma karena ada tambahan ta'awud dan iftitah, doa iftitah. Tadi menunggu ada maksud tertentu. Jadi imam kembali kepada imam. Ala kulli hal, ya kita bisa menyimpulkan memang dari zahir hadis tadi, rakaat pertama tadi Rasulullah memanjangkan lebih panjang daripada rakaat yang ke rakaat yang ke berikutnya ya. Kemudian poin yang keempat yang bisa kita simpulkan, wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Engkau dilihat slide berikutnya itu. Wa fihi dalilun, slide berikutnya ya. Di paragraf pertama itu saya sebutkan ya. Tidak Rasulullah ada dasar, maksudnya Rasulullah tidak menambah di rakaat yang ketiga dan keempat selain Al-Fatihah. Jadi hanya membaca. Begitu pula rakaat ketiga dalam sholat maghrib. Jadi yang baca surat hanya rakaat 1 dan 2. Tetapi Imam Malik ya, dalam kitab Al-Muwatta melalui Jalan As-Sunabihi menyebutkan bahwasanya beliau As-Sunabihi ini mendengar Abu Bakar membaca pada rakaat ketiga ya, setelah rakaat pertama dan kedua, kembali karena tadi pas rakaat ketiga maghrib itu membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ayat. Ya. Karena itu Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan tentang apakah di rakaat ketiga dan empat, kalau rakaat 1 dan 2 sepakat. Itu tetap dianjurkan membaca surat. Ada dua pandangan berarti ya. Ada yang menganjurkan, ada yang tidak. Ala kulli hal, yang umum dari yang rata tadi ya, yang menjadi kebiasaan Rasulullah seperti tadi. Ada tuh kebiasaan Rasulullah. Tapi kalau kemudian membaca tambahan, ada keterangan-keterangan lain ya, di rakaat 3 dan 4 membaca surat pun tidak ada masalah. Poin kelima, tadi kan di riwayat yang ada tambahan dalam riwayat Abdul Razzaq tadi ada tambahan di akhirnya ya, bahwa para sahabat menduga, menyangka bahwa Rasulullah memanjangkan rakaat pertama itu ya karena agar jamaah itu mendapatkan, tidak terlambat, tidak masuk. Berarti boleh ya seseorang menghabarkan apa yang menjadi prediksinya, dugaannya. Karena tadi membaca surat kenapa dipanjangkan itu. Jadi sahabat kami kira itu kan untuk agar para jamaah mendapatkan rakaat pertama. Nah, masih don juga tidak yakin, tapi bisa karena itu yang mereka tangkap, yang tahu kondisinya. Kemudian poin ke-6 yang bisa kita simpulkan juga, kadang Rasulullah memperdengarkan ayat. Itu juga menunjukkan bahwa tidak harus membaca satu surat lengkap. Beliau simpulkan. Ya. Karena nanti kita akan baca lagi, ada hadis menyebutkan dari mana tahu Rasulullah SAW ya membaca bacaan Nabi saat sholat di zuhur asar kan tidak dijahar, tidak dikeraskan. Ya, kami tahu Rasulullah membaca itu dari gerakan goyangan jenggot beliau. Ya. Itu, jadi ini tidak meyakinkan dalam arti langsung mendengar, kadang-kadang begitu ya. Tapi kadang-kadang
Kami tahunya membaca itu dari gerakan. Kadang-kadang beliau memperdengarkan, kadang-kadang kami perhatikan dari dua-duanya, tapi sampai pada kesimpulan walaupun di sini beliau sebutkan tidak meyakinkan dengan cara meyakinkan, tentu sahabat menyimpulkan kata-kata dhon, tapi tentu sangkaan kuat. Itu yang bagaimana disebutkan para ulama juga dalam beragama, sangkaan kuat itu sudah menempati posisi yang bisa dipakai. Wallahu taala alam. Ini hadis kedua dalam pertemuan ini. Baik, kita lanjutkan dulu hadis yang ketiga, masih berkaitan dengan baca sholat. 287. Silakan. Hadis 287. Bagi teman-teman yang berkenan membaca, dipersilahkan. Silakan langsung open mic. Silakan teman-teman. Pak Agus. Pak Agus, silakan dibaca Pak Agus. Ya, siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahzuru qiyamah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid duhri wal asri wa hazarna qiyamahu fir raq'atainil uladaini minad duhri qadra as-sajadah wa fil ahraini qadaron nisfi min dalika wa fil auladaini minal asri ala qadril ukhraini minad duhri wal ukhraini ala nisfi min dalika rawahul Muslim. Baik, jazakallah khair. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, an Abi Sa'id al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Radhiyallahu anhu qol, mudah-mudahan Allah meridhai beliau berkata, kunna kami zuru, ya, memprediksi, mengukur, mengira-ngira ukurannya, kadarnya. Jadi kami memprediksi, mengira, mengukur berdirinya Rasulullah SAW. Berdirinya Rasulullah SAW fi dhuhri wal asr, pada sholat zuhur dan asar. Kami hitung kira-kira. Kalau sekarang mungkin bisa dilihat ya. Ya kira-kira, kan tentu kita walaupun sholat nggak mungkin lihat jam. Tapi kira-kira juga kan. Sekarang mungkin bisa lebih mundhabit, lebih pasti. Kenapa? Nah, ini kita mulai sholat jam sekian, kira-kira sekian menit, mungkin bisa menggunakan menit. Dulu menggunakan seperti yang kita sering dengar ketika puasa kan, antara selesainya makannya Rasulullah sampai adzan itu atau menunggunya sholat Rasulullah sampai ke adzan itu kurang lebih berapa? Qadr khamsina ayat, sekitar 50 ayat. Dia menggunakan memang, kalau kita sekarang kan sekian menit. Ukuran. Nah, ini ukuran-ukuran yang menurut saya tidak berarti ketika kita mengukur dengan menit, itu yang lebih mudah bagi kita sekarang. Tapi acuannya tetap hadis Rasulullah SAW. 50 ayat. Ini kan juga relatif, seperti tadi ada tafsiran tadi lebih panjang karena lebih lambat. 50 ayat dibaca cepat atau dibaca sedang atau dibaca lambat. Ada kemungkinan itu, tapi kan tentu ketika penyebutan ukuran kadar itu kan yang standar, itu standar tengah. Ya, dengan bacaan sedang berarti tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Berarti bacaan sedang. Tadi ukurannya 50 ayat. Antara di waktu subuh itu ya sampai adzan. Nah, para sahabat mengukur, mengira-ngira, memprediksi lamanya ya. Fahazarna atau
Fahazarna, maka kami kira-kira, ukur, ya, hitung, berdirinya Rasulullah SAW fi raka'atainil ulaya ini, pada 2 rakaat yang pertama itu, minat zuhri, dari sholat zuhur maksudnya, pada 2 rakaat pertama sholat zuhur, qadra alam alif lam mim tanzil as-sajdah. Ukuran bacaan surat sajdah, alif lam mim tanzil as-sajdah. Berapa menit kira-kira? Padahal kalau ini ya, kalau di sholat Jumat, hari Jumat, sholat subuh sering Rasulullah membaca surat sajdah. Itu di 1 rakaat. Belum Al-Fatihahnya. Kalau ini dikatakan berdirinya Rasulullah SAW itu ukuran di rakaat 1 dan kedua, ukuran sajdah. Dia berapa tuh? 3 halaman ya di Quran itu, as-sajdah itu. Sebelah kanan, terus sebelah kirinya 2. Bolak-balik. Jadi 3 halaman. Kira-kira berapa menit kalau 3 halaman dengan bacaan sedang? Bacaan sedang mungkin 5 menit ya. Tentu ini juga berdirinya ya, bukan 1 rakaatnya, tapi berdiri di 2 rakaat. Ngitung berdirinya saja. Artinya berdiri itu kan ketika bacaan Al-Fatihah dan surat. Itu kurang lebih untuk berdirinya saja 5 menit. Lain ruku dan sujud ya. Wa fil ukhraya ini berdiri di 2 rakaat yang lain, yang terakhir berarti rakaat 3 dan 4 kan salat zuhur dan asar ini separuh dari itu, qadran nisfi min dzalik. Jadi kalau tadi 5 menit umpamanya ya, untuk berdirinya saja ya. Di 2 rakaat yang berikutnya 3 dan 4 2,5 menit. Berarti untuk berdirinya saja sudah 7,5 menit. Sekali lagi belum rukuk dan sujud. Nah, kalau kita kira-kira lagi berarti mungkin tidak kurang dari 10 menit. Ya, ya. Lagi kalau bisa lebih, kenapa? Karena dalam riwayat lain dikatakan berapa tadi? Berdiri rukuk dan sujudnya Rasulullah itu kadang seperti berdirinya. Jadi kalau kita ambil berarti tadi 5 menit banyak. Berarti di 1 rakaat pertama dan 2 itu 2,5 menit. 2,5 menit rukuk ya. Dan sujudnya kurang lebih seperti 2,5, 5. Jadi 1 rakaat saja 7,5 menit bisa. Ya. Nah, tapi tadi dikatakan yang pertama lebih panjang dari yang kedua. Jadi 5 menit tadi tidak persis sama. Nah, jadi berapa kira-kira sholat zuhur dan asarnya, sholat zuhurnya Rasulullah SAW? Kalau mengikut kira-kiranya ini. Ya, ditambah keterangan lain kan tadi rukuk dan sujudnya itu seperti berdirinya. Dan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat. Jadi rakaat pertama saja kurang lebih kan tadi bisa kurang lebih 7,5 menit. Untuk rakaat kedua tadi lebih pendek dari rakaat yang pertama. Berarti paling tidak hanya kalau tadi 2,5 anggap jadi 2. Ya. 2 ya, berapa? 6. 7,5 tambah 6 berapa? 13. Itu 2 rakaatnya 13. Apa begitu kira-kira? Ya. Kalau yang saya pahami bisa seperti itu. Di rakaat yang kedua separuhnya. Kita simpulkan saja. Rakaat kedua terakhir maksudnya 3 dan 4-nya separuh dari 13 berarti berapa? Ya sekitar 6 juga ya. Di 2 rakaat itu 13 atau 7 dari 6. Kalau kita tadi berapa? 13,5 ya, 6 7 bisa mendekati 20 menit itu. Insyaallah. Kalau kita sekarang rata-rata berapa? Di salat yang 4 rakaat itu ya mungkin sepertiganya ya 7 menit. Itu yang kalau kita perhatikan di salat yang 7 rakaat itu ya sekitar itu 5 7. Artinya sepertiganya. Salat yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. Ya, itu untuk salat zuhur. Wa fil ulayaini minal asri ala qadril ukhrayaini minadh dhuhri. Untuk rakaat
pertama, 2 rakaat pertama sholat asarnya seukuran 2 rakaat terakhir dari sholat zuhur. Berarti tadi 6-7 menit di rakaat pertamanya. Ya, 6-7 menit. 2 rakaat pertama. Berdirinya baru kan? Bukan, kita langsung ambil kesimpulannya ya. Langsung. Tadi kan berapa? 13 zuhur itu 13,5 ya. Kalau diambil separuhnya 6,5, jadi antara 6-7 menit gitu kan. Di 2 rakaat pertama sholat asar. Wal ukhrayaini ala nisfi min dzalik. Dan di 2 rakaat terakhir itu separuh dari yang tadi. Jadi, kalau tadi hampir 20, yang ini juga berarti rakaat asarnya itu memang separuhnya, lebih pendek, lebih cepat. Separuhnya. Ya, berarti kurang lebih hampir 10. Jadi memang zuhur lebih panjang. Subuh walaupun 2 rakaat juga kan tadi yang dibaca saja. Nah, jadi kalau kita perhatikan kadar atau ukuran salat Rasulullah SAW dari hadis ini ya. Nah, kalau kira-kira dimenitkan sekilas bisa kita simpulkan seperti itu. Zuhur hampir 20 menit, asar sekitar 10. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita lihat pembahasannya. Ya. Tadi disebutkan kami menghitung, mengira, memprediksi. Di sini ada keterangan dalam riwayat Ibnu Majah yang menghitung itu kira-kira berapa? Kan bentuknya plural jamak. Disebutkan ada kurang lebih 30 orang sahabat. Salasuna rajulan minas sahabat. Nah, ini di paragraf pertama tadi. Di poin kedua dikatakan hadis ini menunjukkan bahwa di samping membaca Al-Fatihah, di 2 rakaat pertama membaca surat. Itu jelas tadi sudah ada keterangannya juga. Ya, jelas ya. Ini mempertegas tadi. Kemudian di poin ketiga ada pembahasan di sini tentang sholat tadi kan riwayatnya tadi riwayat Muslim ya, itu disebutkan di sholat zuhur dan asar. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan ya, tentang ukuran ini ya, menyebutkan. Ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW sholat zuhur ya. Karena sholat zuhur itu sholat zuhur dimulai. Kemudian ada orang pergi ke Baqi. Baqi itu kan sekarang kita kenal kuburan Baqi ya. Tentu daerah Baqi, kemudian kamar mandi ya, waktu itu di tempat sohra, padang pasir gitu ya. Kemudian membuang hajatnya, kemudian masih menemui keluarganya, masih berwudu, masih dapat Nabi SAW dalam rakaat yang pertama. Betapa panjangnya. Kan? Kita bayangkan sekarang Masjid Nabi. Bapak Ibu yang sudah umroh atau haji mungkin bisa membayangkan. Masih pergi ke kamar mandi. Ya kira-kira seperti sekarang. Kamar mandi itu sudah keluar dari masjid agak jauh juga. Habis itu masih bertemu dengan keluarganya. Kemudian baru ke dalam masjid masih dapat rakaat pertama. Ini sholat zuhur. Saya pikir kalau dengan hitungan kita itu masuk akal. Tadi hitungan kita 20, hitungan saya paling tadi 20 menit. Kalau dia pergi keluar kamar mandi, setelah yang sudah umroh atau haji bisa membayangkan posisi kamar mandi kan keluar. Ada yang dekat ke Baqi. Baqi memang sekarang memang lebih jauh. Tapi kira-kira seperti itu, masih bertemu keluarganya, mungkin ada satu yang perlu disampaikan, masuk masjid, masih dapat rakaat pertama. Kalau kita keluar ya, mungkin Mas Kamil ya atau yang lain yang sudah pernah umroh haji itu bisa membayangkan keluar dari Masjid Nabi. Tentu Masjid Nabi sekali lagi tidak sebesar sekarang. Yang di tengah itu depan itu yang aslinya ya. Keluar ke Baqi, keluarnya agak jauh. Sana wudu, balik lagi atau masih bertemu keluarganya sebentar kemudian balik lagi. Untuk ukuran 20 menit masih masuk akal dapat. Karena kita bayangkan kalau sekarang kita keluar ya dari Masjid Nabi bagian depan ya, daerah Raudhah, daerah
ya yang kita biasa mengantri raudhah itu daerah depan lah. Keluar ke Baqi, ya mungkin kalau jalan cepat itu nggak ada 5 menit kan. Jalan normal saja tidak ada 5 menit. Wudu, bertemu keluarganya sebentar, mungkin 10 menit sampai 15 menit. Jadi ketika masuk masih dapat rakaat pertama. Karena tadi rakaat pertamanya kurang lebih 20 menit. Ya. Ini riwayatnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Nasa'i dari sahabat Abu Sa'id. Kemudian dalam riwayat lain dari hadis Abu Sa'id juga, Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW membaca dalam salat duhur itu dari 2 rakaat pertama, di setiap rakaatnya seukuran 30 ayat. Ya, kalau as-sajdah tadi ya sekitar itu kan. Tapi tadi ini lebih panjang lagi kan. Ya, ya namanya juga kira-kira dari tadi. Ya. Kalau tadi kan di 2 rakaat pertama itu ukuran surat sajdah. Nah, bisa dimaksudnya dua-duanya atau per rakaatnya. Kalau ini menegaskan 30 ayat berarti kurang lebih per rakaat, lebih panjang lagi. Ya. Wa fil ukhraya ini 2 rakaat terakhir ukuran 15 ayat. Ini ukuran berdirinya ya. Tapi bahasanya juga yaqra'u membaca. Ya. Ya, tadi disebutkan kan ada keterangan juga yang bahwa di rakaat 3 itu membaca surat. Sekitar separuhnya 15 ayat. Ya. Au qala nisfi dzalik wa fil ukhrayni qadra nisfi dzalik. Lafadznya. Jadi namanya perkiraan ya tadi bisa 20 menit bahkan bisa lebih itu maksudnya kan. Ya, masih keluar masjid Baqi, tapi keluar dari ke Baqi masih buang hajatnya, masih menemui keluarganya, masih dapat rakaat pertama. Nah, kalau di sini per rakaatnya ya fi kulli rakaatin 30 ayat. Mengukur apa tadi? Berdirinya kan. Belum rukuk sujud. Jadi kalau saya hitung tadi 20 menit itu barangkali malah minimal gitu. Minimal. Jadi sholatnya betul-betul kalau kita sekarang mungkin bisa diprotes ya. Karena khotbah Jumat saja dibatasi kalau di kantor-kantor 15 menit. Kalau di kampung di luar kantor mungkin agak longgar, maksimal 20 menit. Atau ada sebagian kantor 10-15 menit. Sholatnya jangan panjang-panjang. Ya, memang ya, berbeda kondisinya. Karena itu kalau sering kita dengar Rasulullah istighfar 70-100 kali, kadang kita kualitasnya tidak sama, tambahkan. Jangan hanya 100. Nah, sekarang kita keterbatasan karena waktu kerja dan sebagainya, tuntutan lainnya, sholat kita lebih singkat. Apa gantinya sekarang? Kalau tadi jumlahnya untuk istighfar banyak, ditambah jumlahnya, kalau untuk sholat kan nggak mungkin menambah rakaat. Tentu ini sebuah penurunan yang perlu kita istighfar. Karena itu selesai sholat jangan lupa beristighfar kepada Allah. Tentu kalau bicara dari segi waktu saja kita tidak seperti sholatnya Rasul. Baik, kita lanjut lagi di slide berikutnya ya. Nah, di situ ada pembahasan lagi. Ada keterangan bahwasanya di 2 rakaat terakhir sholat asar tidak membaca kecuali ya, Al-Fatihah. Di 2 rakaat terakhir duhur ada keterangan juga membaca bersama setelah Al-Fatihah baca surat juga. Wa yusmi'una al-ayata ahyan. Nah, ini bagaimana? Ada tambahan ayat baca surat atau tambahan selain Al-Fatihah. Maka dari itu pensyarah menyebutkan wa dhahiruhu, yang zahir, yang nampak, yang terlihat adalah tidak
ya, tidak menambahkan ya di 2 rakaat terakhir di salat zuhur tadi surat atau ayat tadi ya. Ya, hanya cukup membaca Al-Fatihah. Ini sepertinya lebih kuat kata beliau min hadis Abi ya Sa'id ini. Ya. Kenapa? Karena yang atas muttafaqun alaih. Ini Muslim. Jadi, tentu paling tinggi muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Itu dari segi riwayat. Dari segi pemahaman, kajian analisis riwayat itu informasi yang tadi tidak membaca ayat itu kan lebih lebih pasti gitu ya, lebih tegas. Sementara informasi yang menyebutkan ya membaca ayat lagi itu masih kan perkiraan-perkiraan, dhon. Ya. Ala kulli hal tadi kan dalam mazhab Syafi'i pun ada beda untuk tambahan surat. Jadi masalah tambahan surat tadi memang ada riwayat yang menyebutkan ada tambahan, ada yang menyebut tidak ada tambahan. Tapi tadi dari segi kekuatan lebih kuat yang tidak ada tambahan ya. Dari segi tadi analisa juga ya. Tadi kekuatan riwayatnya lebih kuat Bukhari Muslim, tidak ada tambahan. Dari segi analisa juga kan tadi itu pasti yang ini hanya perkiraan prediksi. Mungkin juga ada pendekatan lain dengan cara yujma' bainahuma. Coba dipadukan. Ya, kadang-kadang beliau ya membaca di 2 rakaat terakhir ya selain Al-Fatihah baca surat. Ya. Kadang-kadang cukup Al-Fatihah saja. Berarti boleh dikerjakan kadang-kadang dan boleh tidak dikerjakan. Ini kalau dari riwayat tadi dipadukan bisa seperti itu. Tapi kalau mentarjih ya tidak perlu membaca surat di 2 rakaat terakhir. Ini ada pilihannya. Tadi juga Imam Syafi'i mempunyai 2 pandangan. Ya, dan tidak dianjurkan, ada yang dianjurkan. Wallahu taala. Ini kita baru berapa hadis ya? 3 hadis ya. Bagaimana kita lanjutkan dulu hadis keempat karena masih terkait dengan juga kalau tadi bacaan jenis-jenis bacaan ini kan tentang kadar bacaan. Berapa lama, apa saja yang dibaca juga ya. Selain Al-Fatihah apa bacaannya dan kadar ukuran bacanya seberapa lama, seberapa banyak. Monggo ini masih berkaitan, kita lanjutkan Ustaz, lagi silakan. ini dilanjut atau sesi tanya jawab, Ustaz? Lanjut Tinggal. dulu mungkin karena masih berkaitan ya, Iya. masih Oke, berkaitan. baik, Ustaz. Oke, mungkin biar cepat saya bacain, Ustaz. Soalnya waktunya udah tinggal dikit. Mas, Ya, ada yang nanya soalnya nih, Ustaz. Baik. Wa an Sulaiman bin Yasarin radhiyallahu anhu qala kana fulanun yutilul ulayaini minadh dhuhri wa yukhaffiful asra wa yaqra'u fil maghribi biqisaril mufassali wa fil isya'i biwasatihi wa fis subhi bitulihi faqala Abu Hurairah ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadha akhrajahu an-Nasa'i bi isnadin sahihin. Ya, baik. Di situ dari sahabat 288 dari sahabat Sulaiman ibnu Yasar. Ya, dari sahabat Sulaiman ibnu Yasar dikatakan, qala beliau berkata, kana fulan ada seorang sahabat yutilul ulaini min zuhur. Ada seorang salat ya, memanjangkan 2 rakaat pertama salat zuhurnya. Wa yuhaffiful asra dan memendekkan salat asarnya. Wa yaqra'u fil maghrib ya, membaca salat di di salat maghrib bi qisaril mufassal. Ya, ayat-ayat pendek. Ya, mufassal itu yang pendek-pendek dan yang pendeknya lagi. Berarti kan ya juz-juz amal belakang itu ya.
Nah, kemudian di sholat Isya, mufassal yang pendek-pendek juga, tapi yang pertengahan. Terus ke tengahnya lagi. Wa fi subhi bitulihi, tulil mufassal, surat yang juga pendek-pendek tapi yang lebih panjang. Jadi kira-kira mufassal itu kan surat ayat-ayat yang pendek-pendek, yang terperinci maksudnya pendek-pendek. Kita bisa jumpai itu kan mulai kalau yang qisaril mufassal ya di juz-juz amma. Insya biwasatihi yang pertengahan. Jadi juz-juz belakang itu kan sudah mulai ayat pendek-pendek. Nah, semakin ke ya 28 kan, 29 ya. Kemudian lebih panjang surat-surat. Ini berarti membaca ya, maghrib itu lebih pendek bacaan. Isya lebih panjang dan subuh lebih panjang lagi. Kenapa ini bisa disebutkan jenis-jenis suratnya? Karena bacaannya jahar, dikeraskan. Adapun zuhur asar yang sir itu perkiraannya hanya panjang pendek, gitu. Tidak kan jenis dari surat mana. Maka kemudian Abu Hurairah berkata, ma sholaitu wara ahadin, saya tidak sholat di belakang salah seorang asbaha sholatin yang lebih mirip sholatnya bi Rasulullah sallallahu min hada. Kata Abu Hurairah, ini paling mirip sholatnya dengan sholatnya Rasulullah. Hadis ini dinilai hasan sanadnya ya oleh pentahqiq, walaupun Ibnu Hajar mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dinilai sahih, tetapi pentahqiq agak berbeda pendapat dengan Ibnu Hajar. Tapi tentu saja sahih dan hasan masih makbul, masih bisa dipakai. Kata beliau ada rawi yang sedikit lemah hafalannya, yaitu namanya Dhahhak bin Utsman. Ada masalah di hafalannya. Maka turun dari sahih ke hasan sanadnya. Tapi sahih barangkali dengan riwayat-riwayat lain. Nah, ini juga masih terkait dengan di asar lebih panjang, zuhur lebih panjang. Ya, di 2 rakaat pertama zuhur itu lebih panjang dari yang 3/4-nya, dan itu lebih panjang daripada asarnya, lebih ringan tadi, mungkin tadi hampir separuh dari 20-10. Kemudian di sholat maghrib membaca qisar mufassal, pendek-pendek ya, surat pendek-pendek, dan apa namanya, di sholat Isya pertengahan mufassal, di sholat subuh lebih panjang lagi. Baik. Ya, mungkin itu pada pertemuan kita pagi ini. Ya. Sulaiman bin Yasar adalah sahabat Rasulullah SAW. Ya. Bukan sahabat yang bertemu Abu Hurairah. Di sini disebutkan Sulaiman bin Yasar ini budaknya Maimunah, saudara dari Atha bin Yasar, termasuk tabi'in senior. Sulaiman bin Yasar ini adalah tabi'in senior, orang yang ahli fiqh, orang yang thiqat dalam ilmu hadis, juga orang yang wara', menjaga dari hal-hal syubhat, dan juga seorang hujjah. Hujjah ini yang kuat ilmunya, jadi dasar bagi ulama. Salah seorang fuqaha sab'ah. Ya. Disebutkan yang dimaksud fulan di sini tadi disebutkan tidak tegas, fulan. Ini dalam keterangan lain disebutkan dalam kitab Syarh Sunnah Al-Baghawi, Lil Baghawi ini Amir Gubernur Madinah. Ada yang menyebutkan namanya Amr bin Salamah. Ya. Bukan jelas, tapi Amr bin Salamah. Karena kelahirannya Umar bin Aziz setelah wafat Abu Hurairah. Tadi Abu Hurairah di belakang ini tidak berdekat Umar bin Aziz, tapi yang dimaksud dengan apa namanya? Di sini adalah Amr bin Salam, gubernur waktu itu. Tentang mufassal tadi, surat-surat yang kalau mufassal artinya dirinci, ya. Surat yang pendek-pendek itu dimulai dari mana? Ada yang mengatakan dari surat As-Saffat, ada yang mengatakan dari Al-Jasiyah, juz 26 ya. Ada yang dari Al-Awil Qital, surat Al-Hasyr ya. Atau Al-Hujurat,
dari Al-Hujurat, atau ada yang mengatakan As-Saff, ada yang Tabarak, ada yang mengatakan Sabbihis ya, atau ada yang mengatakan dari Ad-Duha. Ya. Nah, para ulama mengatakan sunnah untuk dibaca di salat subuh itu dan di salat zuhur tul mufassal. Ya, mufassal tadi kan diperselisihkan mulai dari mana? Ada yang dari Sofat atau juz berapa itu? 25 ya, 24. Ada yang mengatakan mulai dari Jasiyah. Jasiyah itu 25. Akhir 25 ya. Ya, itu yang panjang-panjang. Suratnya pendek-pendek dari berarti juz 24-an ke belakang. Subuh tetap lebih panjang. Kalau Isya ya, dan Asar, jadi subuh dan duhur yang panjang dari mulai juz 24 ke belakang tadi. Kalau Isya dan Asar yang pertengahan. Kalau yang Maghrib yang pendek-pendek saja. Apa pelajarannya? Apa hikmahnya mengapa subuh dan duhur dipanjangkan? Ya. Waktu orang baru bangun tidur ya. Atau baru bangun siang, qailulah kalau di Arab, tidur sebelum. Kalau dipanjangkan, maka orang-orang yang agak telat itu bisa dapat. Tapi ini kondisinya dulu. Katanya asar tidak demikian. Kalau sekarang kan banyak orang istirahat siangnya malah sebelum asar. Katanya kalau asar masih waktu kerja. Tentu kalau sekarang yang memang kerja, yang pegawai kan malah memang sampai sekarang 4 ya. Itu betul juga. Istilahnya kan jam 11 atau setengah pas duhur. Kalau duhurnya telat bisa jadi istirahatnya juga bisa sebelumnya. Jadi ini masalah teknis ya. Intinya hikmah saja. Kalau maghrib karena memang waktunya tidak panjang, ya kita perlu pendek. Akan dari mazhab Syafi'i itu ada yang kita perhatikan beberapa masjid karena katanya hanya cukup untuk wudu, adzan, qomat, zikir dan sholat sunnah. Sudah itu. Jadi hanya cepat-cepat. Ya. Kalau Isya ya, ngantuk, waktunya sudah mulai ngantuk, tapi karena waktunya panjang maka disamakan dengan asar. Ya. Nanti kita akan lihat lagi seperti apa kondisi sholat Nabi kemarin juga kita sudah dengar. Perlu imam memperhatikan kondisi makmum juga. Walau ingin panjang tapi ada yang nangis, Rasulullah mempercepat sholat. Ala kulli hal ini gambaran secara umum. Nanti bisa ditambah lagi dalam pertemuan berikut, bagaimana dijanjikan oleh pensyarah juga. Nanti akan kita jumpai kondisi sholat Rasulullah seperti apa ketika kita membaca lagi hadis-hadisnya. Wallahu ta'ala alam. Ini jadi kita alhamdulillah paling tidak di pertemuan ini berapa? 256, 85 ya. 5 hadis paling tidak ya. Sampai 288 dari kita mulai 285 ya. Baik Ustadz. Ini ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Ustadz masih di mute Ustadz. Ustadz Junaidi lagi di mute Ustadz. Silakan Mas Kamil. Ya, ini ada pertanyaan masuk. Tapi dari teman-teman ada yang ingin bertanya dulu, karena mungkin yang masuk di saya jadi pertanyaan terakhir. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Oke. Ya. Oke, kalau nggak ada yang masuk ke saya Ustadz. Ini Ya. Ada pertanyaan fenomena yang ada kalau misalnya sholat tarawih atau beberapa sholat yang ada di kampung-kampung itu Ustadz. Jadi baca surahnya itu hanya 1 ayat Ustadz. Misalnya Yasin gitu. Habis itu langsung ruku gitu. Nah, dengan fenomena seperti ini bagaimana Ustadz? Gitu. Ya. Kalau tadi kan ya penjelasannya cukup sampai ditinggal ke
kamar mandi, bertemu keluarga gitu kan. Yang ini gimana Ustaz? Itulah ya. Kita ini bicara sholat wajib dulu ya. Sholat wajib kita ya sepertiga lah, anggap tadi ya. Kalau hitungan kasarnya sepertiga sholatnya Nabi. Rata-rata kita sekarang ya, hampir di mayoritas dunia Islam. Bahkan mungkin kalau kita di Indonesia bisa jadi kurang dari sepertiganya, bisa jadi seperempat. Untuk sholat sunnah kan, sunnah itu lebih luas. Lebih luas dalam arti mau panjang silakan, apalagi kalau sholat sendiri. Yang terjadi tapi ternyata ya, ketika kita berjamaah, memang perlu memperhatikan imam. Jadi terus sekali lagi, kalau Anda sendiri ya, apalagi sholat sunnah, monggo silakan berjam-jam berlama-lama. Anta wa nafsuka, anta wa sya'nuka. Itu urusan Anda. Ketika menjadi imam, perlu memperhatikan banyak hal. Tapi semua itu memang kembali sekali lagi kepada kondisi keimanan dan kondisi ya ketakwaan kita begitu ya. Di Temboro tadi di mana di Magetan itu ya apa setiap malam ya dihatamkan dan berjamaah gitu. Berarti makmumnya kondisinya memang siap. Nah, ada yang daerah-daerah banyak tempat ya kalau panjang dikit ditinggal. Akhirnya lari ke masjid-masjid yang cepat. Tentu kita perlu bijak. Menurut saya ya, kita tidak memaksakan harus panjang kalau belum ada edukasi dari segi ilmunya. Kalau belum imannya kuat untuk sholat panjang-panjang, ya ditinggal kita bubar. Nah, jadi apa ya? Bisa dikatakan edukasi ini ya at-ta'rif faedahnya jelas. At-ta'rif qabla edukasi ya. Menjelaskan, pemberitahuan, ilmu, pengajaran, pengajian, taklim, apalah namanya, sebelum kita memberikan beban. Kalau kita tidak pernah tahu keutamaan sholat, seperti apa sholat Nabi, yang tahu hanya cepat-cepat, yang dia sejak dia melek matanya lahir, tahunya yang cepat-cepat, tentu tidak akan siap. Itu dari segi pemahaman saja, belum lagi dari segi kondisi kesiapan mental, fisik. Jadi bagaimana? Kalau hanya Yasin saja, tentu motivasinya berlebihan. Ini sebagai imam ya, kita tidak melihat makmum di sini. Pertama, imamnya dulu. Apakah dia akan menyerah dengan keadaan ini? Itu satu. Atau pemahaman dia sendiri seperti apa kan? Saya pernah membaca dalam salah satu mazhab fikih itu, saya lupa detailnya, itu bahkan untuk surat pun minimal seperti surat yang pertama kali turun. Iqra itu berapa ayat? 5 ayat ya. Iqra. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi minimal ada yang 5 ayat. Ada pendapat seperti itu. Jadi kalau Yasin menurut pendapat ini tidak cukup. Tapi ada tentu pendapat. Kalau bicara pendapat fikih masing-masing ada pendapatnya dan ada dasarnya. Tapi fikih itu kan bukan sekedar fikih ansih ya. Artinya ketika seorang ulama menyebut pendapat itu boleh, tentu dia juga ada pandangan lain dalam prakteknya tidak. Boleh itu kan boleh ya. Artinya apakah harus dikerjakan kan tidak mesti. Pendapat yang lain ya kan namanya juga surat itu sunnah, nggak dibaca pun juga sah. Tapi membaca kalau kemudian semangatnya hanya karena ingin cepat, Toha, Allahu Akbar, Yasin, Hamim. Nah ini kembali ke syarat. Saya lebih mencermati ke akhirnya ke tumakninahnya. Baca. Lalu satu kali tarikan nafas Al-Fatihahnya juga. Jadi ini khawatir malah bukan bicara sunnah ayatnya kalau saya tadi. Tadi ada ayatnya sunnah. Berapa banyak tadi ada yang sampai itu sudahlah. Kembali ke proses tumakninah. Yang itu termasuk salah satu rukun sholat. Yang khawatir kita tidak diterima sholatnya
karena tidak tumakninahnya. Tumakninah dalam bacaannya, tumakninah dalam gerakannya. Mencuri hak-hak sholat. Ya, ya. Telkok itu ya seperti burung bangau. Hak-hak sholat. La yutimmu ruku'ahu. Suruh sholli fa innaka lam tusolli. Suruh sholat lagi sama Rasulullah. Karena tadi belum sholat kamu. Ya, la yutimmu sujudahu wa ruku'ahu. Tidak memenuhi ya rukuk dan sujudnya. Jadi kalau yang terjadi itu di sholat sunnah, ya memang lebih mudah, lebih ringan daripada sholat wajib. Dalam hal apanya? Seperti boleh duduk dan sebagainya. Tapi dalam hal tumakninah saya pikir tetap sama kalau mau sholatnya diterima. Ya, jadi kalau Yasin ya nggak baca pun tadi kan juga ada. Tapi kalau niat baca ya apa jadi ya sekedar cari boleh, sekedar cukup asal baca. Ya. Nah, akhirnya kan daripada cepet-cepet memaksa 21 tapi cepet-cepet sama juga ini semua kelemahan kita. Kata yang 11 sunnah Nabi tapi juga cepat. Rasulullah 11-nya kan panjang gitu kata yang lain. Yang 21 kan ya karena kita tidak seperti Nabi lamanya makanya diperpanjang rakaatnya. Tapi juga pengen cepat juga. Ini sama kondisinya ya. Nasallallahu al-afiyah. Mohon maaf pada Allah, Allah salamah. Nastaghfirullah istighfar kita atas banyak kekurangan kita. Jadi kalau masalah itu ya saya lebih menanya kepada tumakninahnya. Kalau hukumnya ada yang membolehkan, sunnah bahkan dibaca, tidak dibaca. Tapi tadi kalau yang agak berat sedikit ada yang minimal 5 ayat. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Kamil ini mau masuk. Oh, oke. Ini pertanyaan terakhir ya, Pak Abdul Halik, dipersilakan. Iya. Terima kasih kesempatan yang diberikan ke kami untuk menanyakan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Junaidi. Kadang-kala di masyarakat itu ya ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa ketika kita sholat berjamaah atau sholat munfarid istilahnya sendirian, alasan mempercepat bacaan dan sebagainya karena agar tidak memberikan kesempatan setan menggoda. Apakah alasan semacam ini bisa diterima, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, jazakallah Pak Dr. Andes Halik ya. Ini mungkin ya, mungkin kalau dalam bahasa Ibnul Jauzi, min talbis iblis. Dia mempercepat agar tidak digoda setan. Itu adalah godaan setan. Talbis iblis. Iblis setan yang membisikkan. Oh, kalau lama-lama nanti tergoda setan. Itu jangan-jangan juga bisikan setan. Buktinya Rasulullah kan tumakninah. Kan itu lama juga sepakat tumakninah. Ya. Nah, berarti ini kita juga perlu waspada ya. Ya, namanya juga apa namanya? Isu atau apa ya? Seliweran begitu ya. Itu kan bukan satu yang berdasarkan satu pada dasaran yang kuat. Saya cepat ini biar tidak digoda setan. Ya, itu kan saya lebih setuju itu talbis iblis itu sendiri. Itu godaan setan itu sendiri. Buktinya Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama yang kita tahu ya, imam-imam yang memang mereka rasikhuna fil ilmi, mantap keilmuannya, mantap keikhlasannya, mantap kesufiannya, ketasawufannya, tidak demikian. Nah, saya cenderung ini ya, talbis iblis itu sendiri gitu ya, yang perlu kita waspadai juga. Ya paling tidak kalaupun kita tidak seperti Rasulullah tadi sampai 20 menit. Ya, kalau tumakninah saja dengan bacaan yang standar tadi 5 ayat saja, saya pikir paling 15 menit untuk salat subuh itu sudah. Ya, itu saya pikir sudah cukup. Wallahu taala alam.
Baik, jazakumullah khairan Pak Abdul Khalik serta Ustadz Junaidi yang sudah bertanya pada kesempatan kali ini. Ini kita cukupkan Ustadz ya. Sudah. Pak Baik. Hidayat. Baik, Bapak Ibu semua, perlu saya informasikan kebetulan grup Telegram yang sebelumnya itu tidak aktif karena nomor HP adminnya sudah hilang. Jadi kami bentuk grup baru di kolom chat tadi. Mohon berkenan Bapak Ibu bergabung, bisa kami ingatkan setiap pertemuan. Saya rasa udah cukup pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan buat Bapak Ibu semua serta Ustadz Junaidi yang sudah berkenan mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Mohon maaf. Pamit nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.